Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihadun Nisa dengan NIM 12380220372. Yang terhormat Bapak Dr. Sukriya Ihsan Zam, MSI, selaku pengampu mata kuliah Teknologi Pupuk Hayati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pupuk hayati, kemudian jenis-jenisnya, manfaatnya bagi tanaman, serta cara mengaplikasikannya. Yang pertama, pupuk hayati adalah pupuk yang mengandung mikroorganisme hidup seperti bakteri, jamur, atau alga yang berfungsi membantu meningkatkan kesuburan tanah dan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Mikroorganisme ini bekerja secara unsur hara bagi tanaman. Mikroorganisme ini bekerja secara alami, misalnya dengan mengikat nitrogen dari udara, kemudian melarutkan fosfat atau merangsang pertumbuhan akar. Yang kedua, jenis-jenis pupuk hayati. Pupuk hayati dibedakan berdasarkan mikroorganisme yang dikandungnya. Yang pertama yaitu bakteri penambat nitrogen. Contohnya Rhizobium azotobacter. Nah, ini berfungsi untuk mengikat nitrogen dari udara menjadi bentuk yang dapat diserap tanaman. Kemudian, bakteri pelarut fosfat. Bakteri ini contohnya Bacillus pseudomonas. Ini membantu melarutkan fosfor yang tidak tersedia di tanah. Kemudian, Mycorrhiza atau jamur akar. Mycorrhiza ini berfungsi untuk memperluas jangkauan akar dalam menyerap air dan unsur hara. Kemudian, bakteri penghasil hormon atau PGPR. Contohnya Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ini membantu merangsang pertumbuhan tanaman melalui hormon alami. Selanjutnya, alga hijau biru. Alga hijau biru ini banyak digunakan pada tanaman padi untuk membantu fiksasi nitrogen. Nah, di sini saya menggunakan pupuk hayati Mycorrhiza dari Microgrow. Microgrow ini adalah pupuk hayati yang mengandung spora dan propagul hidup Mycorrhiza yang bersimbiosis mutualisme atau saling menguntungkan dengan perlakuan tanaman. Nah, Microgrow ini responsifnya pada tanaman kehutanan, perkebunan, hortikultura, buah, dan tanaman hias. Adapun manfaat dari Microgrow ini, bahwasanya ini bermanfaat untuk meningkatkan struktur akar, meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfor, nitrogen, dan unsur mikro. Kemudian meningkatkan toleransi tanaman terhadap cekaman lingkungan seperti tanah masam, kekeringan, dan lainnya. Kemudian meningkatkan resistensi tanaman terhadap cekaman patogen dan meningkatkan kesehatan tanaman serta produktivitas. Selanjutnya untuk memperbaiki kesuburan tanah dan biologi tanah. Nah, untuk penggunaan dosisnya itu pada tanaman kentang itu ditaburkan sebanyak 10 kg per hektar di sepanjang alur tanaman. Pastikan Microgrow ini kontak dengan umbi atau perakaran. Kemudian pada tanaman tebu, nurserynya itu ditaburkan 1-2 gram per puting. Untuk transplantingnya itu ditaburkan 10 kg per hektar di sepanjang alur tanam. Kemudian pada tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, terong, bawang, dan lainnya itu pada pembibitannya itu dicampurkan sebanyak 10 kg Microgrow dengan 1 mili media semai. Kemudian pindah tanamnya itu ditaburkan sebanyak 1-2 gram pada lubang tanam. Untuk tanaman jagung dan kedelai itu ditaburkan sebanyak 10 kg per hektar. Pada tanaman padi itu ditaburkan 10 kg Microgrow pada area pembibitan per hektar di area tanaman. Kemudian letakkan benih padi di atas Microgrow. Kemudian tutup benih dengan jerami atau tanah halus. Nah, pada tanaman pisang itu ditaburkan 100 gram pada lubang tanam. Nah, selanjutnya tanaman buah. Pada saat pembibitan itu ditaburkan sebanyak 10-20 gram pada lubang tanam. Nah, pada saat pindah tanam itu ditaburkan sebanyak 50-100 gram pada lubang tanam. Nah, selanjutnya itu tanaman hias. Pada pot itu ditaburkan sebanyak 10-20 gram pada lubang tanam. Kemudian pada pindah tanam itu ditaburkan sebanyak 50-100 gram pada lubang tanam.
Nah, pertama kita buka dulu seperti apa sih pupuk microgrow ini. Nah, seperti inilah dia, agak berwarna krim gitu ya. Dan bentuknya itu seperti pecah-pecahan batu. Seperti pasir zeoid. Dan ini juga ada kandungan zeoidnya. Dan sepertinya bahan kandungan utamanya itu dari bahan zeoid dan dilapisi dengan mikoriza itu tadi. Jadi ini kita coba praktekkan bagaimana cara mengaplikasikannya. Ini dilakukan di pot dan juga bisa dilakukan untuk di lahan yang baru pindah tanam. Nah, pertama kita letakkan dulu sedikit media di bawahnya seperti ini. Ini kita coba untuk tanaman hias ya. Nah, dan kemudian ditaburkan microgrow-nya. Nah, ini sekitar 10 gram untuk tanaman hias itu tadi. Dan selanjutnya bisa kita letakkan tanaman hiasnya dan bisa kita kuburkan dengan media tanam lagi. Nah, kurang lebih seperti inilah untuk cara penggunaannya. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.